Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Transformasi digital menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan segala bentuk perubahan yang ada. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses adaptasi tersebut, serta terus mendorong pemerataan dan percepatan transformasi digital nasional. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait literasi digital. Program literasi digital memberikan edukasi dengan menggunakan modul dan kurikulum yang menyasar 4 pilar utama literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital ethics, dan digital culture. Program literasi digital direncanakan diselenggarakan setidaknya melalui pelatihan setiap tahunnya yang menjangkau hingga kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Literasi digital merupakan salah satu kecakapan yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau mendapatkan peluang baru yang muncul yang diakibatkan oleh shifting teknologi yang kecakapan literasi digital yang juga dapat menghantar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika, berbudaya, dan tentram dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai aplikasi layanan yang memanfaatkan internet. Tahun 2021, indeks literasi digital Indonesia adalah 3,49 dari skala 1 sampai 5. Ada peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya. Antara lain, perbaikan terjadi pada pilar digital culture dan digital skill, tetapi ada penurunan juga pada pilar digital ethics dan digital safety. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya baru yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kecakapan literasi digital masyarakat Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan pola KKN, kuliah umum, dan pengabdian masyarakat. Target 250.000 masyarakat terliterasi digital melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, perguruan tinggi dapat tercapai sebelum tahun 2022 berakhir. Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari pejabat di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak, sehingga literasi digital sektor pendidikan dapat terlaksana sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kualitas masyarakat agar semakin cakap digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, baru saja kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga diikuti oleh keynote speech dari Bapak Samuel Abrijani Panggerapan, Bachelor of Science, Magister Management, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Wah, seru banget nih. Hari ini dari teman-teman Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, semangat banget. Ada 154 partisipan, boleh banget undang lagi, ajak lagi teman-temannya untuk ikut bergabung untuk menambah wawasan kita mengenai literasi digital. Wah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyalakan kamera karena itu adalah salah satu data tertib yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Oh, terima kasih, ini ada Bapak Mujianto, ada Bapak Rizven, ada Bapak Hadis Habib Maulana. Wah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyalakan kamera. Baik teman-teman, kita memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan dari narasumber. Tapi sebelum pemaparan, saya boleh sapa-sapa dulu untuk bergabung dengan saya di sini keempat narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mas Aidil Wicaksono. Beliau selaku dosen Universitas Gunadarma
juga digital trainer dan pandu digital Indonesia. Mas Aidil, halo, selamat siang. Halo Kak Aulia, selamat siang. Semoga sehat-sehat semuanya. Sehat, Alhamdulillah. Sepertinya semangat semua nih dari Universitas Nahdlatul Ulama mendengarkan pemaparan dari Mas Aidil tentang seputar kecakapan digital atau digital skills-nya nih. Sesuai dengan tema kita hari ini berpancasila di era digital. Mas Aidil, gimana persiapannya untuk bagi teman-teman semua menambah ilmu-ilmu baru tentang literasi digital? Ya, semoga apa yang memang disampaikan nanti itu tidak disimpan sendiri teman-teman, tapi bisa jadi bekal untuk dibagikan kembali ke lingkungan atau bahkan keluarga terdekatnya dulu, agar cakap digitalnya enggak secara individu, enggak berkompetisi lagi, tapi kita ciptakan lingkungan yang penuh kolaborasi. Itu mungkin Kak Aulia. Wah, seru banget nih. Jangan pelit ilmu ya teman-teman semua, boleh nanti dibagikan ke keluarga. Baik Mas Aidil, waktu untuk pemaparannya di 15 menit. 3 menit sesi sebelum selesai, saya nanti izin mengingatkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Aulia. Izin untuk saya mulai, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen. Semoga kabarnya baik dan juga sehat selalu. Senang sekali hari ini melihat wajah-wajah cerah dan meriah, ya, gemerlapnya kita masih dengan suasana nafas kemerdekaan. Di sini ada Pak Fadullah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, Pak. Ada Bu Ana, ada Pak Hadis pastinya yang nanti menyampaikan informasi yang sangat detail. Ada Pak Mujianto, ada Pak Arisi, pun di sini juga ada rekan saya, Pak Rizky Rivaldi. Semoga kabar semuanya baik dan juga sehat selalu. Dan saya pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa jalan-jalan ke Sidoarjo secara virtual. Insya Allah nanti ada waktunya nih, saya lagi nunggu nih kapan ya bisa mampir ya ke kampus. Nah, tapi karena waktu saya juga terbatas tadi disampaikan oleh Kak Aulia, saya izin untuk langsung memberikan paparan aja. Semoga teman-teman semua nanti bisa mendapatkan informasi secara detail, pun kalau memang nanti ada yang kebingungan, nanti silakan di DM ditanya aja. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, saya izin untuk share screen bagaimana caranya kita menjadi generasi Pancasila. Wah, bagaimana caranya menjadi generasi yang memang berpancasila di era digital. Namun dari sisi atau bahkan konteks kecakapan digital atau digital skills. Nanti Bapak Ibu dosen, rekan-rekan yang lain ya teman-teman semua, berbicara masalah literasi digital ini adalah kelengkapan dari 4 pilar yang akan coba untuk kita ramu, yang akan coba untuk kita bahas sama-sama. Dan saya coba untuk ngawalin dari kecakapan digital. Kenapa penting dan kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tes. Semoga suara saya double ya. Mungkin bisa dicek dari teman-teman operator. Semoga tidak mengganggu. Jadi nanti pas paparan, nggak tahu. Kalau memang ternyata tidak mengganggu bagi Bapak Ibu, mungkin izin untuk saya lanjut. Oke, baik. Tes. Nah, dari saya sudah tidak double lagi suaranya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman operator yang juga sudah bekerja keras ya untuk membantu terselenggaranya kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih panjang, sharing lebih panjang lagi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Jadi salam kenal Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nama saya Aidil Wicaksono, boleh panggil Mas Aidil aja, boleh. Atau Pak Aidil juga boleh, karena saya juga aktif sebagai salah seorang dosen komunikasi dan juga bisnis dari Universitas Gunadarma. Lainnya saya aktif di Kaizen Room, sebuah startup edutech ya, lembaga pelatihan human capital, sumber daya manusia yang memang coba untuk kami bangun dengan kegelisahan dan ingin menjawab bagaimana teman-teman semua di sini, mahasiswa-mahasiswi gitu ya, udah nggak ragu lagi terkait karir ke depannya. Saya juga di Google Indonesia, di program Gapura Digital, trainer di Min Uno Foundation, pun juga di Pandu Digital, lalu host di Inspigo, dan advisor di Rumah Siap Kerja. Informasi lengkap tentang saya, nanti teman-teman semua boleh googling aja, mampir-mampir ke website, atau bahkan boleh kita ngobrol-ngobrol di media sosial. Baik, saya akan langsung ajak teman-teman semua untuk menikmati kenyataan yang kita hadapi saat ini. Karena kecakapan digital itu menjadi sesuatu yang nggak bisa lagi kita lewati. Kecakapan digital ini menjadi sesuatu yang memang perlu untuk kita dalami. Sedalam apa sebenarnya? Bukan hanya lagi tentang seberapa canggih handphone-nya, tapi seberapa bermanfaatnya handphone yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan sebuah karya.
Jadi sisi produktif dan juga kreatifnya itu yang dilihat. Banyak dari kita yang memang masih terkesan atau bahkan terjebak dengan nikmatnya mengkonsumsi konten-konten digital. Nah, salah satu bagian lainnya nanti coba untuk saya bagikan bagaimana caranya teman-teman semua tidak hanya aktif untuk mengkonsumsi, tapi juga bisa memproduksi sebuah konten. Dari poin-poin ini, digital skill sebenarnya adalah salah satu pilar dari pilar literasi digital yang memang diluncurkan oleh Pak Samuel tadi ya, disampaikan bahwa ada pilar-pilar yang memang perlu teman-teman semua dalami. Dan digital skills ini tadi turunannya cukup banyak. Bagaimana terkait kreatifnya, bagaimana dari sisi semangat entrepreneurialnya, bagaimana caranya kita juga bisa bertanggung jawab di ruang digital, dan seterusnya. Dan untuk melengkapi poin-poin ini, teman-teman semua perlu punya mindset, di mana mindset ini mindset yang memang untuk terus bertumbuh, untuk terus berkembang. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Saya sekarang lagi meeting juga nih bareng sama teman-teman dari Kemendikbudristek. Di sini kami juga sedang berbicara tentang bagaimana buku elektronik, bagaimana buku audio ini nanti digunakan oleh generasi Z, adik-adik kita, atau bahkan anak-anak kita nanti. Dan ada banyak berbagai macam cara dan gaya pembelajaran baru ke depan. Karena banyak hal-hal yang memang terus berubah, teman-teman sekalian diharapkan untuk mau terus ngambil resiko yang baru. Berani untuk ngambil hal-hal yang tadinya kita takutin gitu ya. Kalau memang ternyata teman-teman semua sudah nyemplung ke satu hal, kita coba untuk pertanyakan lagi, apakah memang ini karya terbaiknya? Dan sadari bahwa apa yang memang teman-teman semua jalani saat ini, itu akan membantu di masa mendatang. Meskipun itu sulit, meskipun itu capek, tapi itu adalah prosesnya yang memang harus dilewati. Dan jangan salahkan dirinya, kalau memang ternyata mundur, kalau memang ternyata kegagalan, teman-teman semua bisa melihat bahwa kesalahan-kesalahan itu memang akan membantu saya lagi untuk bertumbuh di masa mendatang. Dan akui juga dapatkan feedback, dapatkan umpan balik ya, dapatkan kritik dan saran. Jadi tidak hanya dari satu sisi atau bahkan tidak hanya dari saran-saran kritik-kritik aja, teman-teman semua harus mau terus evaluasi untuk memperbaiki diri. Dan kedepannya saat memang ada teman-teman kita, lingkungan kita yang memang lebih dulu untuk maju ke atas atau bahkan ternyata terbang lebih tinggi lagi, nggak perlu dinyinyirin teman-teman sekalian dari Unisio Sidoarjo. Kita coba untuk lihat aja caranya seperti apa sih. Ada nggak sih proses-proses yang memang dia lewati dan memang kita tidak lewati. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya, saya hanya ingin teman-teman semua tahu bahwa ada kesamaan saya dengan teman-teman sekalian. Ada kesamaan dari para narasumber dengan teman-teman sekalian. Mungkin di sini ada mahasiswa atau bahkan mahasiswi. Yang sama adalah waktu. 24 jam yang sama itu kita gunakan berbeda. Kadang kita terpaku kepada 24 jamnya kita. Dan kita nggak lihat 24 jam dari tadi circle atau bahkan orang-orang teman-teman semua lihat, wih asik ya udah sukses duluan dan sebagainya. Pasti 24 jamnya digunakan dengan cara dan gaya yang lain. Nah itu yang perlu untuk disepakati bersama ya. Hingga akhirnya dari modal tadi ya, dari kemampuan pola pikir kita untuk terus berkembang, bisa terus untuk cakap digital. Bagaimana proses dari digital skills atau bahkan kecakapan digital ini bisa membawa teman-teman semua melewati poin-poin yang saya lampirkan di layar. Bagaimana caranya teman-teman semua bisa checklist dari sisi mengetahui informasinya, bagaimana caranya kita juga bisa memahami aplikasi-aplikasi atau bahkan website yang memang teman-teman semua gunakan, bagaimana teman-teman sekalian bisa mengevaluasi aplikasi yang memang sudah kita gunakan. Jadi tidak hanya dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada, silakan digali lebih dalam lagi terkait bagaimana caranya teman-teman sekalian itu lebih dalam tentang sebuah aplikasi. Contohnya seperti apa? Contoh yang biasa saya berikan adalah bagaimana teman-teman semua tahu bahwa Zoom-nya nggak hanya untuk aplikasi sekedar meeting online biasa aja, tapi ada beberapa cara-cara lain yang memang bisa kita gunakan untuk tetap membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu contohnya mungkin berubah bentuk.
Nah, kan gimana tuh? Ini suara saya ngomong-ngomong double lagi. Mungkin teman-teman operator bisa bantu agar penyampaiannya maksimal. Oke, contohnya seperti ini. Bagaimana caranya teman-teman sekalian bisa ngulik lebih dalam ini, keinginan untuk memenuhi rasa penasarannya, keinginan untuk menjawab berbagai macam rasa tuh, harus coba gali aja. Dan saya izin untuk kembali ke wajah normalnya saya. Gitu ya. Nanti Sandi coba masing-masing. Ini saya punya satu teman namanya Mas Pandu. Mas Pandu ini dengan kecakapan digitalnya berhasil untuk keliling tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Dibiayain? Yes, dibiayain. Kecakapan digital apa yang beliau itu miliki? Rasa penasaran dia terhadap dunia fotografi dan juga videografi. Pun juga suka banget jalan-jalan. Ternyata hal itu ditekuni, didalami, hingga akhirnya diakui. Buat teman-teman yang memang ternyata punya kegelisahan yang sama, terusin aja. Terusin aja. Kadang yang memang menjadi ganjalan utama adalah lingkungannya sekarang. Tapi teman-teman sekalian kan ada di UNU Sidoarjo. Itu adalah lingkungan yang paling tepat untuk teman-teman sekalian. Itu adalah lingkungan yang luar biasa untuk mendukung mimpi dan juga cita-citanya. Apapun karirnya, pasti didukung oleh Bapak Ibu dosennya. Apapun karirnya, apapun nanti usahanya, upayanya, saya yakin di lingkungan UNU Sidoarjo teman-teman semua akan mendapatkan semua itu. Jadi jangan ragu lagi untuk kalau memang lingkungannya udah tepat, kitanya mau apa enggak. Karena pilihannya itu sekarang. Pilihan itu sekarang. Bukan lagi nanti aja deh, kalau emang nanti, it's okay, silahkan. Semua life is choice. Semua ini tentang pilihan. Tapi sudah ada di lingkungan UNU Sidoarjo, teman-teman semua akan menjadi lebih luar biasa nantinya ke depan. Gitu kan ya. Jadi dari sana ada berbagai macam skill lain yang akhirnya diasah. Dan apakah ternyata bisa hidup? Salah satu teman saya ini yang bisa saya kasih contoh hidup dari karya. Jadi saking suka sama foto dan videografi, beliau juga membuat preset. Preset itu semacam yang bisa teman-teman semua gunakan, entah itu untuk editing foto atau bahkan videonya, dan itu bisa dijual teman-teman. Ternyata ada penikmatnya. Dan gimana caranya? Lagi-lagi tahu dia terus rasa penasaran. Hingga akhirnya teman-teman semua berhasil untuk memecahkan sebuah masalah. Di sini ada satu teman lagi namanya Mas Rizky. Jadi nanti mungkin bisa dicari tahu sendiri karena waktu saya terbatas, saya sudah ngelihat senyum-senyumnya Kak Aulia, bentar lagi mungkin saya dijambak sama beliau. Jadi saya mau ajak teman-teman semua untuk tidak mengecilkan dirinya. Teman-teman semua itu adalah sosok-sosok yang memang kreatif dan juga inovatif. Yakinkan dirinya bahwa kita bisa menjadi inspirasi, teman-teman semua bisa memecahkan sebuah masalah dengan ide-ide yang memang kita keluarkan, idenya bisa dapat di mana aja, kapan aja, tapi tetap ide hanya sekedar ide kalau memang ternyata teman-teman semua tidak melakukan tahapan berikutnya, yaitu implementasi. Sampaikan idenya, lakukan idenya, eksekusi idenya, agar kita tahu bagaimana cara mengembangkan ide lain lagi ke depan. Jadi, jangan bangga bahwa saya punya pikiran B, saya punya ide baru, ide masih sekedar ide. Yang akan jadinya adalah gitu. Tidak jelas atau nggak tahu jalan seperti apa. Dan saya yakin UNU Sidoarjo teman-teman semua akan terbang dengan hal ini. Yang kedua, ini PR bagi kita sih, dieksekusi biasanya cuma kepengen lo punya banyak rencana yang akhirnya cuma jadi wacana aja dan tidak adanya apresiasi. Makanya tadi saya bilang penting untuk teman-teman semua berdiri di lingkungan yang tepat, dan UNU Sidoarjo tempat yang tepat bagi teman-teman sekalian. Seperti itu ya. Jadi gerakkan dirinya, bangkitkan gairahnya, cari dan gali terus rasa penasarannya hingga teman-teman semua bisa memecahkan masalah dengan luar biasa. Ada banyak hal yang akan terjadi ke depan dan saya yakin ada peran teman-teman semua dalam perubahan masa depan. Dan untuk mencapai hal itu lagi-lagi ada buku lain namanya Atomic Habits. Ini akan mengajak teman-teman semua untuk membiasakan diri. Saya ngasih contoh aja. Ada kebiasaan kita, kebiasaan saya deh, nggak kita ya. Kebiasaan saya memang berpikir bahwa kayaknya kalau nggak makan nasi itu nggak kenyang. Ada yang sama nggak sih? Nggak makan nasi itu nggak kenyang gitu. Tapi pikiran itu ternyata juga bisa kita shifting, bisa kita ubah bahwa kayaknya kalau butuh kenyang nggak harus makan nasi deh. Saat memang kita berani untuk berpikir berbeda, saat teman-teman semua berani untuk mengambil keputusan yang tidak mediocre, tidak sama, berbeda, unik, aneh mungkin dibilangnya, tapi itu akan mengembangkan sebuah form yang baru. Akan menghancurkan neuron-neuron atau bahkan akan menghancurkan gen-gen yang tadinya ada di benak kita cukup lama gitu ya. Akan membentuk sebuah form yang baru
hingga akhirnya akan memperkuat itu semua. Bagaimana cara memperkuat itu semua? Lakukan secara konsisten, disiplin selama 22 hari. Dicoba. Jadi buat teman-teman yang memang, wah saya punya cita-cita untuk bisa menyelamatkan dunia, saya punya cita-cita untuk bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik. Lakukan apa yang bisa teman-teman semua lakukan, karena mimpi besarnya itu bisa terjadi dari langkah kecil yang diambil. Mulai dari 22 harinya dulu, sesederhana bangun tahajud. Misalnya, wah sekarang saya bangunnya mepet mas, deket-deket subuh. Ya, is okay deh, nggak apa-apa. Yang jelas, coba untuk rutin misalnya. Udah ada tahajudnya, duhanya misalnya. Kan gitu ya. Hal-hal yang tadinya kelihatan remeh-temeh, kelihatan kecil, tapi saat teman-teman semua lakukan secara terus-menerus 1% setiap harinya, akan ada perubahan luar biasa di hidup ya teman-teman sekalian. Gitu ya. Dan ada buku-buku lain, izin untuk saya nggak bahas, tapi ini untuk penutup, sebelum saya kembalikan kepada Kak Aulia, saya ingin teman-teman semua sadar bahwa semua dari kita nggak bisa tiba-tiba diangkat PNS seperti Mbak yang satu ini. Mbak ini diangkat PNS kan. Karena aksi itu akan lebih lantang dibanding cuma kata-kata aja. Dan jangan melakukan kebiasaan yang dulu, di mana kita senang sekali untuk berkompetisi, kita senang sekali untuk menjatuhkan orang lain, kita senang sekali untuk senang di atas penderitaan orang lain, bahkan kita menderita di atas kesenangan orang lain, ya nggak usah juga gitu ya. Jadi kita kreasikan itu bersama, kita buat orkestrasi kolaborasi ini, bagaimana caranya teman-teman semua saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin ada rasa takut, saya yakin ada rasa deg-degannya, tapi saat teman-teman semua mau sesuatu, kejar itu, ambil itu. Jika teman-teman semua pahami dan sadari bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah landasan dari negara ini, Pancasila sendiri ternyata banyak sekali yang kontra. Di awal pembentukannya, di awal dipikirinnya, banyak sekali yang kontra. Apakah takut? Saya yakin Presiden Soekarno takut. Tapi beliau tetap mengambil aksi itu. Beliau tetap menelurkan Pancasila yang akhirnya menjadi pedoman dari bangsa Indonesia. Lakukan, meskipun itu takut. Karena nantinya, teman-teman semua akan sadar bahwa ketakutan itu hanya imajinasi. Teman-teman semua akan sadar bahwa, oh ternyata saya sudah sampai di sini ya. Oh ternyata saya sudah melewati masalah-masalah yang tadi saya pikir sulit, rumit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, yang jelas, terus perbaiki dirinya dari nilai-nilai Pancasila, dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dari nilai-nilai keberagaman yang memang kita punya. Belajar, tes lagi, gagal, bukan berhenti, tapi coba lagi. Karena semua butuh waktu, butuh konsistensi dari teman-teman sekalian. Jangan ngejudge dirinya, ngejudge atau bahkan salahkan aja hasil kerjanya, salahkan karyanya, salahkan apa yang sudah kita lakukan. Karena kadang teman-teman semua kalau emang bersikeras untuk menyalahkan diri sendiri, pilihan satu-satunya kita nggak mau nyoba lagi. Tapi saat teman-teman semua tahu bahwa, oh ini salah karena keputusan yang saya ambil waktu itu adalah ini. Berarti kan ada keputusan yang lain yang bisa teman-teman semua ambil. Silakan dicoba ya. Jadi ada beberapa buku aplikasi namanya Lexpo, nanti silakan dicari fitur namanya Inspibook, teman-teman di mana aja kapan saya tampilkan gitu ya, bisa dibaca temannya, dan ya semua hanya dari smartphone. Dan ini adalah conclusion digital skills, bagaimana cara teman-teman semua lagi-lagi bisa mengetahui, bisa memahami, menggunakan hingga mengevaluasi berbagai macam aplikasi, website, dan tren-tren terkini. Jadi yuk kita coba untuk berpikir kembali, kita coba untuk gunakan budaya Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih banyak. Bagikan informasi ini, jangan disimpan sendiri. Yuk sama-sama kita berperan dalam transformasi digital dan perubahan luar biasa, bukan hanya dari UNU Sidoarjo, tapi juga dari Indonesia. Sekian dari saya. Adil Wicaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Aidil untuk pemaparannya. Karena memang belajar itu harusnya tanpa
tanpa batas dan kita harus mengikuti tren-tren yang ada yang saat ini ya Mas Aidil. Seperti tadi ada website, kemudian aplikasi-aplikasi yang memang bisa kita unduh melalui gawai kita. Wah, ini mempermudah sekali menambah ilmu-ilmu kita untuk melihat dan membantu kita melihat dunia ini lebih luas lagi. Terima kasih Mas Aidil untuk pemaparan. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman semuanya, jika tadi pemaparan Mas Aidil, wah ternyata 15 menit itu terlalu cepat Mbak Aulia, nggak masalah. Kalian bisa mengajukan pertanyaan atau tadi bisa mengikuti follow Instagram kami di @pandudigitalindonesia. Kemudian kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah dibantu untuk dijawab oleh admin Didonya. Baik, untuk teman-teman semuanya, pastikan untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini ada 196 partisipan. Wah, luar biasa, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini luar biasa. Pastikan untuk teman-teman sudah terdaftar untuk kelas hari ini. Untuk link absensi, sahabat, nanti akan dibagikan oleh tim panitia. Baik, untuk teman-teman selanjutnya kita akan mendengarkan ilmu selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Ana Kristanti. Beliau selaku dari Kepala UPT Pengembangan Inovasi Pembelajaran Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Wah, sudah bergabung dengan saya di sini dengan Ibu Ana. Halo Ibu Ana. Halo Mbak Aulia. Alhamdulillah, ya suaranya sudah terdengar Ibu Ana. Alhamdulillah. Oke. Ibu Ana, hari ini akan membahas tentang digital culture-nya ya, Bu Ana. Digital culture dari sisi humanity dan empathy. Humanity and empathy. Baik, Ibu Ana, waktunya sama untuk pemaparannya di 15 menit. 3 menit sebelum sesi selesai, saya izin mengingatkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Ya, sudah bisa terlihat? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aulia selaku pembawa acara. Salam hormat juga untuk Pak Aidil, Pak Fadullah, dan Pak Rizky yang hari ini juga sebagai pemateri acara ini. Kita semua tadi sudah termotivasi, sangat termotivasi sekali dengan paparan dari Pak Aidil. Gimana nih teman-teman, masih semangat ya siang ini ya? Yuk kita, kalau tadi Pak Aidil sudah memberikan motivasi bagaimana sih caranya menggunakan digital, bagaimana menggunakan digital dengan cerdas ya, dengan sangat terarah. Nah, sekarang giliran saya di sini, bagaimana sih kita bisa menaklukkan dunia? Nah, di sini kita menaklukkan dunia dengan digital ya, dengan humanity dan empathy sebagai seorang pelajar Pancasila. Nah, ini teman-teman semuanya yang mahasiswa Unusida atau mungkin ada mahasiswa dari universitas lain, kita semua hidup di Indonesia, otomatis kita semua hidup dengan berdasarkan Pancasila. Ya, oke. Bagaimana caranya kita bisa mempunyai literasi digital ya dengan mempunyai humanity dan empathy. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Kristanti. Kebetulan di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo saya diberikan amanah sebagai Kepala UPT Pengembangan Inovasi Pembelajaran. Dan alhamdulillah saya juga sudah menggunakan beberapa platform digital ya, ada HP dan ada WhatsApp, ada email, ada Facebook dan juga ada Instagram. Saya kira ini aplikasi digital yang paling dasar ya bagi teman-teman semua. Kayaknya teman-teman sudah punya lebih berbagai macam platform. Oke. Budaya digital dan budaya Pancasila. Bagaimana sih kita bisa mempunyai budaya digital yang didasari oleh budaya Pancasila? Di sini budaya menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan percakapan digital. Jadi kita sebagai manusia Indonesia, kita tidak bisa mengesampingkan Pancasila sebagai dasar dari kehidupan kita di Indonesia.
Begitu juga dengan bagaimana kita berbudaya digital dengan tetap diiringi dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di sini itu sebagai panduan karakter dalam beraktivitas kita di ruang digital. Jangan sampai kita jaga supaya tetap digital, tetapi tetap kita menjunjung tinggi budaya Pancasila. Oke. Tantangan budaya digital yang sekarang kita hadapi bersama-sama ya. Yang pertama, mengaburnya wawasan kebangsaan. Kalau kita lihat di sini, apa yang dimaksud mengaburnya wawasan kebangsaan? Jadi, ketika kita bermain di dunia digital, terkadang kan kita lupa bahwa kita ini manusia Indonesia yang mempunyai etika, yang mempunyai aturan-aturan nilai-nilai Pancasila, dan kita melupakan itu. Kita bermain digital dengan bebasnya, itu juga menipisnya kesopanan dan kesantunan, itu juga tergambar dari bagaimana cara generasi muda sekarang dan mengori status orang mungkin atau teman-teman itu sudah melupakan etika atau norma-norma kesopanan dan kesantunan. Begitu juga hilangnya budaya Indonesia, media digital menjadi panggung budaya asing. Di sini terkadang kita sendiri itu malu untuk mengakui bahwa kita orang Indonesia. Kita lebih mengangkat atau membanggakan budaya-budaya asing. Seperti kalau para remaja sekarang mungkin lebih tertarik dengan BTS atau mungkin dengan Blackpink, ya, daripada mereka menyukai budaya-budaya Indonesia sendiri, misalkan tari remo atau mungkin ludruk dari Surabaya. Mereka sudah nggak kenal dengan itu. Kemudian minimnya pemahaman akan hak-hak digital. Nah, jadi hak digital ini apa sih? Yaitu hak untuk mengakses, untuk menggunakan, untuk membuat dan menyebarkan informasi. Tetapi tidak semua orang paham bagaimana sih hak-hak digital itu sebetulnya, sehingga membuat kebebasan berekspresi yang kebablasan. Ya, di sini kita berekspresi boleh. Di dalam dunia global ini ekspresi itu sangat dibutuhkan. Tetapi bagaimana ekspresi kita yang tidak kebablasan dan tidak melanggar norma-norma Pancasila. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Ya, jadi di dunia digital terkadang kita menemukan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, kemudian dibully, ya, dicemooh dan sebagainya, sehingga ini mengakibatkan depresi atau mengakibatkan orang-orang yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu karena kejamnya dunia digital. Kemudian menghilangkan batas-batas privasi. Ya, bagaimanapun juga seorang manusia itu membutuhkan sebuah privasi. Tetapi tantangan di dunia sekarang, seakan-akan apalagi dengan Instagram, ya, semua orang pingin nge-share apapun kegiatannya setiap hari, dimanapun dia berada, semuanya di-share. Seakan-akan itu sudah tidak punya privasi lagi. Sampai-sampai ada kejadian lucu yang misalkan ada karyawan yang tidak masuk kerja, kemudian pamit ke bosnya, bilangnya, oke, maaf Bapak, saya hari ini sakit, tapi kemudian dia lupa. Dia nge-share di Instagram, dia lagi di suatu tempat dengan berpose dan sebagainya. Katanya sakit, nah, dan sebagainya. Ini, jadi dia lupa bahwa dia sebetulnya punya privasi yang tidak semua orang harus tahu. Nah, dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Itu juga terjadi di dunia digital ketika misalkan kalau hak intelektual, misalkan hak cipta ya lagu, misalkan lagu dari seseorang dengan
Dengan mudahnya sekarang kita misalkan dengan TikTok, ya, itu adalah sebetulnya lagu dari komposer siapa, dari pencipta lagunya siapa, tapi kita dengan bebasnya menggunakan lagu itu tanpa membayar hak cipta atau hak intelektual mereka. Dan itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia digital. Oke, nah sekarang sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, teman-teman pasti bagaimana sih harus kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari Pancasila itu sendiri, ada 5 sila di sana, dan di setiap silanya itu mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi, mengandung nilai-nilai yang sangat mulia. Kalau kita lihat ya di sila pertama misalkan, di situ ketuhanan yang Maha Esa, maka di situ ada nilai-nilai cinta kasih, ada saling menghormati perbedaan, ya. Jadi ini yang harus kita terapkan di dalam kita berbudaya digital. Bagaimana kita menghormati perbedaan. Apabila misalkan kita nge-share something gitu ya, ada berita apa, kemudian ada orang yang tidak setuju atau mendebat. Nah, bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan itu, atau mungkin ada teman-teman yang berbeda agama, kemudian mereka nge-share bahwa mereka lagi beribadah apa. Nah, bagaimana caranya kita menghormati perbedaan-perbedaan itu? Itu ada, semuanya terkandung di sila pertama. Kemudian di sila kedua, nilai utamanya itu kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi. Nah, bagaimanapun juga sesama manusia kita tidak boleh lupa. Ya, kita harus memperlakukan manusia sebagai manusia. Oke, kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Di situ ada harmoni, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, jadi bagaimanapun juga sebagai manusia Indonesia harus kita kepentingan negara kita junjung tinggi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Biasanya kalau teman-teman misalkan kalau sudah menyangkut negara, ini bisa jadi kompak kan kita. Misalkan kayak kemarin di dunia digital rame bahwa batik ini diakui sama Malaysia atau mungkin wayang dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang Indonesia biasanya kita kompak membela ini. Bagaimana kita membela keberadaan negara kita. Kemudian yang keempat, nilai utamanya demokratis. Ya, di demokratis memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Nah, kebebasan untuk berekspresi dan pendapat ini tentunya dengan aturan-aturan yang ada. Jadi tidak kebelabasan tadi katanya orang Jawa gitu ya. Kemudian yang sila kelima, gotong royong. Di situ ada ya. Di sila kelima nilai-nilainya gotong royong. Gotong royong ini apalagi di era globalisasi seperti ini ya, kita tidak one man tidak ada ya. Di dunia ini, di dunia yang global seperti ini sulit sekali kalau kita mau maju kalau kita hanya menginginkan diri kita sendiri yang menonjol. Jadi gotong royong, networking itu sangat dibutuhkan. Oke, jadi bagaimana kita mewujudkan pelajar Pancasila di dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa ya teman-teman. Oke, ada 6 ciri dari pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan. Yang pertama, pelajar Pancasila itu cirinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mempunyai kebinekaan yang global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi, ayo sama-sama kita membentuk generasi-generasi muda yang mempunyai 6 ciri ini supaya pelajar Pancasila bisa terwujud di seluruh Indonesia. Oke, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, otomatis karena kita di Indonesia itu adalah negara beragama, apapun agamanya, maka kita tetap harus menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Elemen-elemennya ya akhlak beragama, berarti kita harus menjalankan ajaran agama kita masing-masing dengan menghormati agama yang orang lain. Ada akhlak pribadi berarti bagaimana kita menjadikan diri kita ini pribadi-pribadi yang mempunyai akhlak mulia. Kemudian akhlak kepada manusia. Ya, kalau tadi istilahnya hablum minallah, nah sekarang akhlak kepada manusia hablum minannas. Ya. Kemudian akhlak kepada alam. Ya, akhlak kepada alam, bagaimana kita hidup di dunia ini pasti kita tidak bisa lepas dari alam. Ada hewan, ada tumbuhan, ada lingkungan, dan itu bagaimana kita bisa mempunyai akhlak yang mulia terhadap alam yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir akhlak bernegara. Oke. Kita sebagai manusia Indonesia, kita junjung tinggi mempunyai akhlak yang mulia terhadap bangsa Indonesia. Oke, ciri yang kedua yaitu berkebinekaan global. Bineka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Tetapi kita sekarang ada di dunia global. Otomatis bagaimana kita harus bisa mengenal dan menghargai budaya orang lain tanpa kita menghina, tanpa kita merendahkan dan saling menghargai. Kemudian kemampuan komunikasi intercultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui ya, ada sekitar 13.000 bahasa ya yang ada di sini budaya, dan itu kita satu sama lain harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan nanti teman-teman mempunyai teman digital ya dari dunia digital, misalkan dari segala tempat yang ada di Indonesia, dari segala pulau, dari segala budaya, kalau kita ada sesuatu yang tidak paham, jangan kita langsung menganggapnya sebagai musuh, ya. Tapi kita harus bisa memperlancar komunikasi interculturalnya bagaimana, memperbaiki itu. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya, jadi meskipun kita berbeda, ingat kita tetap satu bangsa Indonesia. Ya. Kemudian gotong royong. Seperti diajarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, di dalam gotong royong harus ada kolaborasi, harus ada kepedulian, dan mau berbagi. Intinya itu. Setelah kita mampu berkolaborasi, kemudian kita saling peduli, satu sama lain, saling membantu, saling peduli. Disinilah muncul empati, ya. Empati kita menghadapi, misalkan menemukan teman-teman yang kesusahan, bagaimana orang-orang yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita. Nah, bagaimana kepedulian ini kita bangun. Kemudian dengan berbagi. Nah, jadi dunia digital bisa kita gunakan. Bagaimana kita berkolaborasi, peduli satu sama lain, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itu ayo kita gunakan dunia digital itu untuk gotong royong. Dan kemudian mandiri. Nah, seorang pelajar Pancasila dituntut untuk menjadi mandiri. Ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Oke. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri, itu kita mempunyai kesadaran diri yang baik. Kita harus mempunyai kesadaran diri yang baik. Regulasi diri, itu juga bagaimana kita mengatur diri kita. Tadi dikatakan Pak Aidil ya, sehari ada 24 jam. Tapi bagaimana kita meregulasi diri kita sendiri di 24 jam itu, berapa jam kita gunakan untuk berkomunikasi di dunia digital, dan berapa jam yang kita gunakan untuk aktivitas lain. Itu juga harus kita atur. Kita harus mandiri, jangan nunggu dimarahi orang tua, nunggu dimarahi dosen, dan sebagainya, baru kita berhenti untuk berselancar di dunia maya. Ya.
Oke, jadi regulasi diri ini juga sangat penting. Oke, yang kelima, bernalar kritis. Dan ini pastilah anak-anak sekarang, generasi sekarang mungkin bisa dibilang lebih kritis ya dibandingkan yang dulu. Jadi kalau ada hal kecil, keanehan kecil atau mungkin kesalahan, apalagi kalau mahasiswa ini ya, kalau melihat dosen ada sedikit yang kok tidak sesuai dengan mereka, udah rame. Nah, mereka sudah mengomentari dan sebagainya di grupnya gitu ya. Oke, kita menalar kritis itu, tapi yang bagaimana? Bagaimana kita secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, bisa menganalisis informasi, mengevaluasi, menyimpulkan. Tidak semuanya kita telan mentah-mentah. Kalau misalkan ada sesuatu yang di-share di grup, ajakan-ajakan misalkan ayo demo dan sebagainya, dievaluasi dulu, dianalisis dulu. Bagaimana? Apakah informasi ini apa? Penyebabnya kok sampai muncul ini dan sebagainya. Itu disaring dulu. Ya, tidak semua informasi itu kita telan mentah-mentah. Oke, jadi nalar kritis ini kita gunakan di jalan yang benar. Ya. Oke, dan yang terakhir kreatif. Saya yakin kalian semua adalah generasi-generasi yang kreatif. Kalian bisa menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Dan di sini kreativitas kalian harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi jangan kreatifnya kebablasan, ya, kreatifnya melanggar norma-norma. Ya. Oke. Jadi bagaimana sih sebetulnya pelajar Pancasila di era digital itu harusnya bagaimana? Yang pertama, mereka memiliki kemampuan untuk mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang penting. Sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan mudah mempercayai sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian memiliki kesadaran bahwa setiap manusia itu setara. Ya, kita humanity-nya di sini, kita kemanusiaan ya, semua manusia itu setara. Kita harus mempunyai humanity yang bagus. Kemudian memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendefinisikan konten, baik itu penghinaan, perendahan, pengucilan, perundungan, macam-macam. Ya, kita harus mempunyai pengetahuan bagaimana menyikapi itu. Kita jangan sampai ikut-ikutan melakukan hal-hal semacam itu. Apalagi perundungan, ya penghinaan, konten-konten negatif lainnya yang muncul secara bebas di dunia digital. Ayo sama-sama kita saring. Ya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian memahami konsep kolaborasi untuk mewujudkan keberhasilan. Ya, tadi sudah saya singgung ya, bahwa kita tidak bisa one man show, itu sudah tidak. Kata orang Jawa sih gak usum. Yang lain ngerti nggak ya? Oke, sudah bukan masanya lagi kita untuk menjadikan kita menjadi satu-satunya orang yang penentu keberhasilan. Tidak bisa. Kita sekarang harus berkolaborasi, ya, harus bekerja sama. Kemudian menghasilkan karya dari kreatif dirinya sendiri, orang sekitar dan masyarakat secara umum. Ya, oke, dari konten-konten digital yang ada dari platform-platform digital itu, ayo digunakan untuk kreativitas. Ya, jangan hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif bagi diri kalian sehingga membuat addicted dan sebagainya. Tetapi gunakan untuk membuat kreativitas. Oke, seperti berwirausaha atau membuat usaha-usaha itu kan selalu ada networking. Nah, disitulah ayo kita gunakan media digital itu sebijak mungkin, ya, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai
Pancasila. Oke. Jadi bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila? Kita menyebarkan nilai-nilai Pancasila ini ke media sosial dan hendaknya tidak membuat konten-konten yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila yang tadi itu 6 ciri pelajar Pancasila tadi, ayo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya di dalam berbudaya digital kita tetap berlandaskan budaya Pancasila. Jadi nilai Pancasila tidak akan hilang dari bumi Indonesia kalau generasi mudanya mau menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke media sosial. Apakah gimana Bu, kita apakah harus selalu nge-share gambar-gambar Pancasila? Ya bukan itu, tetapi nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya yang harus kita share. Kemudian kita bisa lagi kalau soal kreativitas ya, misalkan membuat cerita-cerita pendek, membuat video yang berisi nilai-nilai Pancasila tentang gotong royong, tentang empati, kemudian tentang kehidupan lokal, budaya-budaya lokal, itu semua kita buat dengan kreatif, kemudian di-share di media, jadi semua orang di dunia ini akan tahu bagaimana sih nilai-nilai kehidupan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti orang akan paham bahwa ternyata budaya Indonesia, budaya Pancasilanya Indonesia itu seperti itu. Orangnya saling menghargai, orangnya tidak anarkis, orangnya tidak membuli. Nah, ayo kita budayakan ini dan kita sebarkan nilai-nilai ini ke media digital di semua platform. Dan kemudian meneguhkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, serta saling gotong royong satu sama lain dalam menyebarkan konten positif tentang Indonesia. Ya, toleransi. Jadi jangan sampai Indonesia mayoritas Muslim, tetapi Muslim yang bagaimana yang ada di Indonesia? Ini yang harus kita share ke dunia, bahwa di Indonesia Muslimnya bukan Muslim yang anarkis ya, Muslim di Indonesia Muslim yang toleran, Muslim yang menjaga persatuan, Muslim yang bisa bergotong royong dengan agama-agama lain. Nah ini ayo kita buat kreativitas sebanyak mungkin untuk nilai-nilai toleransi dan persatuan ini supaya seluruh dunia tahu bahwa Indonesia mempunyai Pancasila. Oke. Jadi untuk terakhir saya pesan, jadilah pelajar Pancasila yang mampu menaklukkan dunia dengan media digital. Ya, jadi ayo para mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita jadikan pelajar Pancasila. Kita wujudkan sama-sama pelajar Pancasila ini supaya kita mampu menaklukkan dunia dengan media digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sudah tahu lagunya Pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila Indonesia harus tahu lagu ini ya. Oke, saya kira terima kasih paparan dari saya, Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana untuk pemaparannya, karena memang budaya digital untuk saat ini sebagai pengguna media sosial kita bisa memberikan keindahan-keindahan di Indonesia, terutama dalam beretika di ruang digital ya Bu Ana ya. Kita bisa mengenalkan Indonesia lebih luas lagi di media sosial kita dengan memberikan nilai-nilai Pancasila dalam berkegiatan di media sosial. Luar biasa Ibu Ana untuk pemaparannya. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawabnya. Baik, untuk teman-teman semua, boleh
Boleh sekali ini untuk dibantu untuk membuat pertanyaan kepada Ibu Ana melalui kolom komentar yang ada di Zoominar hari ini. Kalian boleh tulis nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya juga apa. Boleh banget, di sini sudah ada banyak pertanyaan untuk Mas Aidil. Mungkin juga boleh diajukan untuk Ibu Ana. Seru banget, sangat interaktif, sangat Kepala Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, untuk selanjutnya boleh bergabung dengan saya di sini untuk Bapak Muhammad Fadullah. Beliau dari Pesantren Aswaja Nusantara Melangi, Yogyakarta, yang akan membahas tentang digital ethics-nya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aulia, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Saya sehat, Alhamdulillah Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Alhamdulillah. Pak, gimana nih Pak? Beretika di ruang digital yang berlandaskan Pancasila. Wah, kita harus membawa nilai-nilai Pancasila ya Pak dalam beretika di ruang digital. Wajib fardu ain itu. Fardu ain. Tidak bisa diwakilkan berarti ya Pak? Oke. Baik, waktunya di 15 menit. Di 3 menit sebelum selesai, saya izin mengingatkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Siap. Terima kasih Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para partisipan semua? Sebelumnya saya ingin menyapa narasumber yang keren-keren banget pada siang hari ini. Ada Kak Aidil Wicaksono, ada Bu Ustadzah Ana Kristanti, Kak Rizky Rifdi, dan juga moderator yang kece banget, Kak Aulia. Salam kenal dari saya, Muhammad Fadlullah. Juga teman-teman dari UNUSIDA, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, baik yang jadi tenaga kependidikan, para dosen, dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang digital ethic. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini digital ethics berpancasila di era digital ya di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kalau saya dengar kata-kata Sidoarjo, wah itu langsung terngiang-ngiang yang namanya bandeng asap, kerupuk udang, juga kue lumpur bakar. Wah, rasane ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, guys. Bahasanya anak-anak TikTok zaman sekarang ya, itu pasti lezatnya luar biasa. Nah, oke, langsung saja sebagai perkenalan, saya Muhammad Fadlullah. Ternyata ada, nah, oh alhamdulillah sudah masuk waktu asar. Dan juga sebagai trainer robotika, Pandu Digital Indonesia Badge Merah juga. Untuk kontak silakan bisa hubungi di mufadlu@gmail.com. Pendidikan saya terakhir dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta, dan juga pendidikan non formal dari Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Melangi. Nah, langsung saja, ini salah satu data yang sudah sangat familiar, bahwa pengguna media sosial di Indonesia, ini berdasarkan umur dan gender, itu ternyata didominasi oleh orang-orang dengan usia 25 sampai 34. Nah, nomor 2, di usia kisaran 18 sampai 24 tahun. Teman-teman semua di UNU SIDA, ini adalah umur-umur yang ternyata menempati ranking kedua dengan penggunaan jumlah media sosial yang banyak. Artinya kalau kalian di situ mempunyai etika yang baik, otomatis follower-follower kalian juga akan mendapatkan nilai yang positif. Nah, makanya hari ini setelah literasi digital ini, diharapkan kita semua beretika. Kita semua sudah paham etika, kita semua sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan pada siang hari ini. Nah, kenapa sih akademisi harus berliterasi digital? Yang pertama, ada yang namanya updating teknologi yang sangat berkembang pesat. Kita tahu, dulu kita sebelum adanya e-market, kita bisa ngutang ke tetangga-tetangga dengan membayar uang misalnya. Tetapi sekarang kita sudah tidak bisa ngutang. Ngutangnya pakai pay letter. Nah, itu ada sesuatu yang berubah.
sesuatu yang digeser oleh lahirnya dunia digital. Sekarang juga ketika ada virus corona, ibu-ibu terutama harus menjadi seseorang yang multitasking. Di sisi lain harus mengajari anaknya membuat PR di rumah. Di sisi lain harus mencuci baju, harus memasak nasi, dan juga harus scroll flash sale. Shopee 88. Nah, kemarin yang 88 dapat flash sale apa? Bisa raise hand mungkin? Bisa tulis di kolom komentar kemarin flash sale 88 dapat apa? Nah, tetapi ada hal yang sangat harus diangkat. Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat ramah sekali dalam dunia nyata. Tetapi sangat ironi ketika kita mendapatkan ranking yang bontot sebagai negara yang barbar netizennya. Makanya terkenal sekali dengan yang namanya netizen plus 62 barbar atau warganet barbar. Nah, lagi-lagi etika kita yang dunia nyata tidak dibawa di dunia nyata. Di dunia maya. Sehingga ketika kita ramah, tersenyum, ternyata jari kita luar biasa barbar sekali. Nah, ini fungsinya adanya pembelajaran etika dan juga yang berbasis Pancasilais. Kalau kita memaknai lebih dalam tentang Pancasila, seperti dijelaskan oleh Kak Aidil dan Bu Ustadzah Ana, kita akan menjadi manusia-manusia yang punya moral, menjunjung tinggi moral yang sangat luar biasa. Nah, dalam hal ini etika menjadi sebuah ruh. Saya kutip dari UU ITE nomor 19 tahun 2016, fasilitas pemanfaatan IT, ya, termasuk tata kelola, teknologi informasi, dan transaksi elektronik yang aman beretika. Saya bold supaya lebih fokus ke beretika. Nah, beretika ini bagaimana? Beretika ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah tentang kesadaran, tentang tanggung jawab moral, tentang kebajikan, dan tentang integritas. Manusia-manusia sekarang ya sangat barbar ketika di dunia maya. Padahal yang perlu dan patut serta wajib fardhu ain adalah kita pahami yang kita ajak bicara juga manusia. Walaupun kita sedang memegang sebuah piranti, perangkat keras, hardware, tetapi sejatinya ketika kita chatting, ketika kita bermedia sosial, di situ ada orang lain yang juga punya hati, punya akal, dan juga punya pikiran. Mereka punya rasa. Nah, kalau kita tidak punya etika, lalu bagaimana dengan yang namanya hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia? Nah, bahasanya Bu Ana tadi, hablum minan nas dan hablum minallah. Nah, kita juga berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini etika adalah ruhnya, adalah pedomannya, sebagai tali kekang kita supaya kita tidak terlalu liar. Jari-jari kita tidak terlalu barbar. Nah, di sisi lain ada juga yang namanya etika dan etiket. Etika itu apa? Secara definisi, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika berhubungan dengan individu. Jadi setiap manusia, dia berlandaskan etika ketika sendirian. Contohnya apa? Ketika kita tahu bahwa dipukul sakit, maka jangan memukul. Ketika kita rumahnya misalnya kecolongan, dicolong, itu merasa tidak enak, maka jangan mencuri, jangan nyolong. Nah, ini jadi perbedaannya dengan etiket. Etiket adalah adat sopan santun atau norma. Biasanya etiket itu berdasarkan wilayah, berdasarkan kultur, berdasarkan ras juga. Contohnya, ketika kita di Indonesia lagi makan, ya, makan kue lumpur bakar, bandeng asap, lalu kita bersendawa di depan orang-orang yang masih sedang makan, maka itu dianggap tidak sopan. Tetapi ketika kita di Mesir, kok kita sendawa, itu justru dianggap sopan. Nah, ini adalah etiket. Berbeda dengan etika. Kalau etiket itu adalah kaitannya dengan sosial. Kita dengan orang lain, kita dengan makhluk lain. Tapi kalau etika itu
lahir dari hati nurani. Dan etika diterima di semua pihak, semua kalangan, semua ras. Tetapi etiket kita harus lihat rasnya, daerahnya, cara pandangnya. Seperti tadi, orang Mesir itu beranggapan bahwa kalau misalnya makan bersendawa, oh berarti makanannya enak, puas. Dibuktikan indikasinya adalah sendawa itu. Nah ini, ada terjadi perbedaan antara etika dan etiket. Dan etiket pun setiap daerah juga memiliki perbedaan. Nah, lahir lagi yang namanya netiket, network etiket. Apalagi sih ini? Nah, network etiket ini terkait dengan kita saat memegang gawai. Kita semua di sini adalah pegawai. Pegangannya gawai setiap hari. Bahkan mungkin yang sudah menikah, kita lebih banyak berinteraksi dengan handphone, dengan gawai, dengan gadget, daripada berinteraksi dengan pasangan kita. Makanya laptop, ya, HP adalah istri kita yang pertama. Jadi karena kita lebih banyak berinteraksi dengan alat-alat tersebut. Nah ini diamalkan ketika berinteraksi dengan warganet. Kita berhubungan dengan WhatsApp, media sosial, IG, TikTok, YouTube. Nah kita harus dan wajib untuk mengamalkan netiket-netiket yang telah ditentukan, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana apa saja yang bisa melanggar netiket. Nah, mengatur perilaku warganet berdasarkan norma yang berlaku. Ketika kita bilang mohon maaf misalnya menulis dengan huruf kapital semua itu dianggap tidak sopan, maka jangan diamalkan. Nah, karena itu norma yang berlaku adalah ketika kita mengetik dengan huruf kapital itu dianggap tidak sopan. Bahasa anak mudanya, wah, caps lock-nya jebol itu. Nah, ini juga terkait dengan penggunaan alat-alat digital yang lain. Contohnya kamera. Ketika kita di ruang yang private, misalnya di rumah sakit, ada pasien, maka kita tidak boleh mengambil foto, mengambil gambar seenaknya. Nah, ada yang namanya jokes tentang pepatah ya. Kalau dulu itu ada pepatah di mana bumi diinjak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetapi sekarang ya jokes itu menjadi di mana bumi dipijak, di situ kamera dijunjung. Nah, karena orang sekarang misalnya ada orang kecelakaan, menolong nomor 2, yang penting update dulu. Nyetori dulu. Nah, ini ada suatu hal yang sangat timpang sekali, ya. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui tentang etika, etiket, netiket, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, karena kita sebagai warga negara Indonesia, NKRI harga mati, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sudah sangat gamblang disampaikan oleh Bu Ustazah Ana tadi. Lalu gunakan tethering secara bijaksana. Hati-hati nih teman-teman. Ketika kita izin tethering dong, mau kirim WA, ternyata membuka YouTube, streaming YouTube. Nah ini kan sangat mengsakit sekali ya. Ketika kita kuotanya juga sudah mepet, ya, besar WiFi daripada kuota. Nah ini kan kasihan mereka yang fakir-fakir kuota, ternyata ditebengi tethering. Nah, juga memberi review secara jujur dan cerdas, hargai dan hormati hak cipta. Teman-teman nih, yang mau skripsi, yang mau tesis misalnya, atau tugas akhir, atau ya sekedar tugas, hati-hati dengan hak cipta. Jangan lupa cantumkan sumber referensi. Biasanya kalau kita sudah sidang skripsi, itu ada yang namanya cek Turnitin. Plagiasinya bagaimana? Plagiarism. Apakah nyomot, lalu tidak menyebutkan referensi atau bagaimana? Nah, ada salah satu trik agar kita bisa aman dari Turnitin, kita bisa yang namanya paraphrasing. Nah, tapi ingat tetap harus menggunakan otak kita, jangan menggunakan komputer. Nah, artinya apa? Ada sebuah aplikasi layanan ya yang itu bisa paraphrasing secara automatically ya. Nah, itu kurang baik. Menurut saya sebagai seorang akademisi ya memang otaknya harus digali lebih maksimal. Nah, berkomentar yang santun dan akhlak. Jangan atau don't mengintip chat, galeri, note, semua yang bersifat pribadi. Nah, teman-teman, bagaimana
ketika istri atau suami kita ingin mengintip chat di HP kita, apakah itu termasuk sopan atau tidak? Nah, tulis di kolom komentar. Bagaimana pandangannya? Karena itu bersifat pribadi. Apakah suami istri juga berhak atau tidak? Nah, tulis di kolom komentar. Juga tipu-tipu dalam bertransaksi, mencuri password akun, mengambil akses WiFi tanpa izin, atau hacking, cracking, carding, ya kan? Melakukan perundungan, cyberbullying, ujaran kebencian, SARA, cyberterrorism. Nah, lahirnya teknologi juga salah satu media pengkaderan teroris. Hati-hati ini. Kita yang Pancasilais, yang Bhinneka Tunggal Ika, kita demokrasi, tetapi ketika ada orang lain yang menyalahi demokrasi, maka kita tidak boleh ditoleransi. Kita negara yang toleran. Tapi ketika ada intoleransi, maka kita tidak boleh toleran. Nah ini, di tahun 2000 berapa ya, 19 atau 2020 itu ramai sekali perekrutan terorisme, ya, itu melalui channel-channel di internet, cara merakit bom. Nah, itu hati-hati sekali. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang justru menjadi bumerang bagi kita, membahayakan kita sendiri. Nah, ada beberapa jenis konten ya yang menurut UU ITE bisa terkena pasal nih teman-teman. Hati-hati ya. Jangan sampai apa? Satu, melanggar kesusilaan, pornografi, porno aksi, terkait dengan body shaming ya, catcalling juga. Hati-hati teman-teman. Kalau komentar harus yang sopan dan berakhlakul karimah. Ada juga yang namanya perjudian, judi online, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman. Nah, ini nanti terkait dengan digital safety yang akan disampaikan Kak Rizal Rivaldi. Terkait dengan pemerasan, itu nanti jejak digital kita bisa disebarkan oleh orang lain. Yang itu nanti akan berbahaya bagi kita. Makanya hati-hati dengan jejak digital. Penyebaran hoax. Nah, adanya hoax ini sangat membuat orang yang tadinya berpandangan negatif jadi positif. Nah, ini adanya yang namanya efek ilusi kebenaran. Ketika berita kebohongan dikemas sedemikian rupa, itu berita itu adalah benar. Nah, hati-hati dengan efek ini. 2019, terus juga corona. Banyak sekali hoax-hoax terkait corona. Satu yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah vaksin yang di dalamnya ada chip. Ini kan hoax banget ya. Tetapi ada orang yang dimakan mentah-mentah tidak mau vaksin, akhirnya terkena corona dan wafat, meninggal dunia. Nah, hal semacam ini kan jelas-jelas hoax, ya. Tetapi kita konsumsi, kita lihat sehari-hari berkali-kali sehingga otak kita merespon, oh, ini sudah sangat familiar sehingga ini benar. Makanya dengan lahirnya teknologi informasi, dunia digital, ada yang namanya efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger adalah efek ketika seseorang itu merasa overconfidence, lebih pintar dari yang lain. Dalam kasus corona, seseorang yang bukan dokter, bukan siapa-siapa, tidak pernah berproses secara pendidikan kedokteran misalnya, dia merasa saya pintar, saya tahu kalau di vaksin itu ada mini chipnya, microchip atau microchip lah. Nah, orang lain kan jadi percaya. Nah, efek Dunning-Kruger ini sangat luar biasa sekali. Orang jadi menganggap, oh dia pakar, dia ahli, padahal dia tidak pernah berproses untuk menjadi ahli. Dia tidak pernah belajar untuk menjadi pakar. Tapi overconfidence, percaya dirinya tinggi. Orang lain salah, saya yang paling benar, berita saya yang paling hak, berita saya yang paling terpercaya. Nah, efek yang sangat buruk, dan ini sangat melanggar UU ITE. Ada juga penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ada bentrok antar geng. Gara-garanya apa sih? Gara-garanya komentar di Facebook. Banyak sekali kasus-kasusnya. Nah, jadi kita harus semakin dewasa. Kita harus semakin mikir, lebih, apa istilahnya, lebih dalam mikirnya. Harus di-sharing dulu sebelum disaring. Karena ketika kita sudah publish, komen, post, di situ ketika kita punya follower, banyak follower, kita akan mempercayai. Ada juga yang
sampai mengikuti atau menyebarkan. Nah, kalau kita dapat konten-konten yang berbau negatif seperti ini, cukup mandek di kita. Atau kita lakukan tabayun di grup. Misalnya, di grup keluarga, ada yang selamat Anda mendapatkan hadiah iPhone Pro Max 14 misalnya. Cukup klik link ini. Nah, kalian yang mempunyai keterampilan IT, bisa tabayun. Ini salah, ini pasti hoax, ini pasti penipuan, scamming. Bahaya, jangan diklik dan jangan di-share. Nah, itu tugas kita. Hati-hati semuanya ya. Ketika mendapatkan berita-berita yang seperti ini, berita-berita yang scamming, yang penipuan, cukup berhenti di kita lakukan yang namanya tabayun agar mereka tidak ngeklik, agar mereka tidak terjebak. Nah, kesimpulannya, kecerdasan emosional adalah salah satu aspek yang sangat vital dalam pembentukan karakter masyarakat digital. Masyarakat Indonesia yang berbasiskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kita orang yang sangat ramah sekali, orang yang sangat legowonan. Kok jadi di dunia maya menjadi barbar? Ini kan sangat ironi. Nah, kita hari ini, setelah ini dan seterusnya, kita hapus citra itu agar masyarakat warganet plus 62 menjadi warganet yang berakhlakul karimah. Yang kedua, dunia digital memiliki dua mata sisi. Yang pertama, sisi yang positif dan juga sisi yang negatif. Etika menjadi pedoman agar kita tidak terperosok ke jurang yang negatif. Agar kita selalu mengikuti jalan yang benar, sirotol mustaqim. Jalan yang dipenuhi dengan akhlakul karimah. Melihat orang lain sama. Bahasanya Bu Ana tadi memanusiakan manusia. Bahwa manusia lain juga punya hati, punya perasaan, punya akal pikiran. Nah, etika datang mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang memiliki akal, pikiran, dan hati nurani. Sehingga kita sebagai seorang netizen, kita membawa nama besar diri kita pribadi, keluarga kita, instansi, dan juga negara Indonesia. Kalau kita melakukan hal-hal yang tercela, otomatis berimbas kepada keluarga, institusi, dan juga negara. Nah, sebaliknya, kalau kita membuat konten-konten yang baik, yang positif, ya vibes-nya itu yang sangat luar biasa, bagus, menarik, menghibur, otomatis itu juga berdampak kepada kita, berdampak ke keluarga, instansi, dan negara kita. Di era seperti ini, era kolaborasi, seperti tadi dijelaskan oleh Kak Aidil Wicaksono, ada orang yang senang traveling, di sisi lain ada orang yang senang multimedia, lalu digabungkan, berkolaborasi menjadi konten-konten yang sangat positif, banyak viewersnya, setelah banyak viewersnya, banyak yang endorse, lagi-lagi cuan lagi. Nah, ada dampak-dampak positif yang untuk mendapatkan cuan tidak harus kita, mohon maaf, membuka aurat atau berbicara yang kotor-kotor. Tidak perlu. Banyak kok konten-konten positif, edukatif yang bisa mendapatkan follower yang banyak. Nah, dari buku ini saya ambil materi-materi yang sudah saya kemukakan di depan tadi, yaitu modul etis bermedia digital. Akhirnya, satu quotes penutup ya, jadikan dunia digitalmu menjadi ladang karya dan juga sumber pahala. Sekian, terima kasih dari saya. Kita bisa lanjut nanti di sesi Q&A. Saya kembalikan lagi ke Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Fadullah untuk penyampaian materinya tentang beretika di ruang digital. Etika ada karena kita manusia, perlakukan mereka juga seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Begitu ya Pak Fadullah ya? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa untuk pemaparannya dan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari Pak Fadullah. Nanti kita jumpa lagi ya Pak di sesi tanya jawabnya. Baik, ya. Untuk teman-teman semuanya, ayo di sini apakah yang sudah mendapatkan sertifikat? Adakah yang sudah mengecek kolom komentarnya kemudian langsung menginisiatif klik
absensi yang sudah dibagikan dari tim panitia? Adakah? Adakah yang sudah mendapatkan sertifikat? Boleh dong di raise hand-nya. Baik, teman-teman semua boleh itu ditengok di kolom komentarnya karena tim panitia sudah membagikan link absensinya. Pastikan kalian semua mengisi absensinya sampai selesai dan berhasil klik unduh sertifikat. Sekali lagi nih, mohon diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Sertifikat itu bisa terunduh jika teman-teman mengisi absennya sampai selesai dan ini menandakan teman-teman sudah terliterasi dan juga terhitung hadir pada kelas hari ini. Ayo, teman-teman semua semangat untuk mendapatkan sertifikatnya dan gunakan sertifikat tersebut dengan baik dan bijak. Baik, untuk teman-teman semuanya, boleh banget jika memang tadi pemaparan dari Mas Aidil, kemudian Ibu Ana, kemudian Pak Fadullah, kiranya masih kurang, boleh banget untuk di-follow Instagram mereka masing-masing dan juga follow Instagram kami di @pandudigitalindonesia. Baik, tadi sudah pemaparan di awal dengan Mas Aidil mengenai kecakapan digital, kemudian Ibu Ana dengan budaya digital yang saat ini, tren-tren saat ini seperti apa di ruang digital yang memang kita harus berlandaskan dengan Pancasila. Kemudian tadi Pak Fadullah menyampaikan tentang harus kita beretika, harus tetap menjaga etika dengan baik karena memang nanti ada yang namanya jejak digital itu bisa berimbas yang mana menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Baik, ini sebagai pilar penutup digital keamanan digital yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Rivaldi Tukuboyo. Boleh bergabung dengan saya di sini? Alhamdulillah. Halo Mas Rizky, jumpa lagi virtual di sini. Iya, halo Kak Aulia, selamat sore kayaknya nih ya, udah sore. Iya, selamat sore memang ini sudah hampir, tadi sudah asar juga azan asar. Gimana nih Mas Rizky, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Kak Aulia. Kak Aulia gimana kabarnya? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Mas Rizky sama waktu pemaparan di 15 menit ya Mas Rizky. Apakah sudah siap? Baik. Ya, saya langsung aja Kak Aulia untuk menghemat Boleh waktu. deh. 3 menit sebelum selesai nanti saya izin mengingatkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini saya diberikan kesempatan untuk jalan-jalan virtual ke Sidoarjo untuk membawakan pilar keamanan digital. Nah, untuk menghemat waktu saya langsung izin, saya screen. Nah, hari ini temanya luar biasa sekali. Memang masih nuansa 17 Agustusan, masih nuansa Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana tadi sudah disampaikan, sudah dibuka dengan luar biasa oleh Pak Aidil, bagaimana kita butuh kecakapan digital. Lalu juga sudah dilanjutkan juga dengan sangat luar biasa oleh Bu Ana dan juga Pak Fadullah. Luar biasa sekali pemaparannya. Saya izin untuk melengkapi hidangan kita sore hari ini dengan makanan penutupnya adalah keamanan digital yang dielaborasi dengan critical thinking. Baik, sebelum saya mulai, saya izin dulu memperkenalkan diri saya lebih jauh lagi. Nama saya Muhammad Rizky Rivaldi Tukuboyo. Saat ini saya merupakan Pandu Digital Indonesia Base Merah, seperti halnya Pak Fadullah juga. Saya juga merupakan salah satu co-founder dan CEO dari PT Meraki Kreasi Bangsa. Saat ini saya juga aktif sebagai fasilitator dari Kaizen Room, dan saat ini saya juga bekerja sebagai Finance Assistant di National Management Consultant, program transformasi kampung terpadu atau disebut juga TEKAD. Nah, untuk teman-teman hari ini yang hadir di webinar kita sore hari ini, jika ada yang ingin terkoneksi lebih jauh lagi dengan saya, bisa ngobrol-ngobrol dengan saya di media sosial saya di @rizkyrif. Itu boleh di Twitter ataupun di Instagram. Nah, saya langsung memulai saja. Saya ingin membuka dengan sebuah data bahwa tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Aidil, Bu Ana, dan Pak Fadullah. Saya ingin menambahkan bahwa segala yang kita pelajari hari ini, segala yang kita tuai, yang kita sharing hari ini, itu ada ancamannya. Ancamannya apa? Bahwa ternyata transformasi digital ini diiringi juga dengan adanya ancaman-ancaman digital. Nah, berhubung di Indonesia sendiri transformasi digital sudah sangat berkembang, sudah 70% dari populasi Indonesia itu menggunakan internet, kita juga perlu menyadari bahwa ternyata di Indonesia masih belum kuat dalam mengembangkan indeks keamanan siber nasionalnya. Nah, data dari NCSI di tahun 2022 mengatakan bahwa ternyata Indonesia berada di ranking 83 dari 160 negara yang disurvei. Nah, ini perihal indeks keamanan siber nasional, 83 dari 160 negara. Lalu di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia itu berada di urutan 6 dari 10 negara di Asia Tenggara. Jadi memang bukan yang terbaik, tetapi juga bukan yang terburuk. Jadi ini harus kita tingkatkan lagi. Kita harus mulai meningkatkan
keamanan digital kita. Nah, ini sejalan dengan survei literasi digital yang dilakukan di tahun 2021 kemarin. Ini bagian dari salah satu campaign yang juga dilakukan oleh Pak Fadullah tahun lalu, bahwa ternyata indeks keamanan itu masih merupakan salah satu indeks literasi digital yang paling rendah bersamaan dengan indeks kecakapan digital. Nah, teman-teman sekalian yang hadir hari ini, yang nantinya menjadi pelajar-pelajar berpancasila yang nantinya menjadi ujung tombak masa depan Indonesia, kita harus menyadari ini bahwa ekosistem digital yang kita gunakan, ekosistem digital yang kita semua sekarang berada di dalamnya ini, perlu adanya peningkatan kecakapan dan keamanan digitalnya. Lalu keamanan digital sendiri itu apa? Jadi keamanan digital sendiri itu merupakan bagaimana kita sebagai pengguna layanan digital, kita harus bisa memastikan bahwa pelayanan yang kita gunakan, baik itu daring maupun luring, dapat kita lakukan dan kita gunakan secara aman, teman-teman sekalian. Nah, kita juga harus bisa memastikan bahwa data-data yang kita miliki, data-data pribadi kita yang bersifat rahasia, itu harus terlindungi dengan baik di ruang digital. Nanti kita akan bahas lagi mengenai data ini ya, teman-teman sekalian. Nah, kenapa kita perlu meningkatkan keamanan digital? Karena kita aktivitasnya sudah berubah. Sudah ada pergeseran budaya di mana aktivitas kita di ruang digital ini sudah semakin meningkat. Jadi kita perlu meningkatkan yang pertama perangkat digital kita, yang kedua kita harus bisa mengamankan identitas digital kita, lalu kita juga harus mewaspadai yang namanya penipuan digital dan juga rekam jejak digital. Nah, ini yang terakhir khusus buat orang tua ya, dan juga mungkin kakak-kakak atau adik-adik di sini yang mungkin memiliki saudara yang masih kecil, masih anak-anak, kita harus bisa memahami pentingnya keamanan digital bagi anak-anak. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pergeseran budaya di mana aktivitas pembelajaran kita ini sudah semakin mengikuti transformasi digital, bagaimana pembelajaran online itu sudah semakin kita lakukan, aktivitas daring itu sudah semakin meningkat. Nah, peningkatan aktivitas daring ini juga diikuti dengan peningkatan ancaman-ancaman di ruang digital, teman-teman sekalian. Nah, kita akan mengupas beberapa hal karena ternyata di Indonesia ini sudah banyak sekali ancaman-ancaman digital yang bisa kita hadapi. Jadi, kalau kita mau menjadi pelajar yang berpancasila di ruang digital, kita juga harus bisa menciptakan ekosistem digital yang sehat. Karena jika kita sudah bisa cakap digital, kita sudah hal yang bisa kita lakukan digital, kita sudah bisa menjadikan budaya digital sebagai budaya kita sudah bisa beretika, tetapi kita tidak bisa mengamankan ruang digital kita, itu sama saja teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, kita harus mengenali dulu nih, ancaman-ancaman apa yang bisa kita hadapi di ruang digital. Nah, ini ada beberapa jenis ancaman atau beberapa jenis kejahatan cyber atau kejahatan digital yang marak terjadi di Indonesia, yang populer terjadi di Indonesia. Ini dari data dari okezone.com. Ada yang namanya phishing, data forgery, cyber terrorism, skimming, ransomware atau malware, dan lain-lain. Ini bisa dibaca aja ya teman-teman sekalian. Tapi ada dua hal yang ingin saya bahas lebih jauh lagi. Ada dua jenis kejahatan yang ingin saya bahas lebih jauh lagi. Yang pertama adalah penipuan dan juga phishing, teman-teman sekalian. Nah, phishing ataupun penipuan ini juga merupakan salah satu upaya jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di ruang digital, yang biasanya mengincar hal-hal yang berharga bagi kita, baik itu data pribadi, data keuangan, bisa saja sampai bahkan uang-uang kita, teman-teman sekalian. Nah, selain penipuan, ada juga yang namanya phishing. Jadi itu merupakan upaya untuk mengelabui korban-korbannya, mengelabui kita dengan cara apapun, bisa dengan melewati SMS, bisa melewat situs-situs palsu yang berisi link-link penipuan. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa scam dan phishing ini menjadi hal yang penting yang harus saya angkat di webinar kita sore hari ini? Karena ternyata dari tahun 2019 sampai tahun 2022, penipuan online dan juga phishing merupakan kasus kejahatan digital yang paling sering terjadi di Indonesia. Jadi ada 2.147 kasus penipuan online dari tahun 2019 sampai tahun lalu terjadi di Indonesia. Lalu ada 179 kasus pencurian data, teman-teman sekalian. Nah, di tahun 2022 sendiri ternyata sudah terjadi lebih dari 3.000 kasus phishing. Itu dari bulan Januari hingga April 2022, teman-teman sekalian. Nah, ini sekarang aja udah bulan Agustus, berarti mungkin sudah ada penambahannya. Nah,
Teman-teman sekalian, data-data apa saja yang biasanya menjadi incaran bagi orang-orang, bagi pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab ini di ruang digital? Jadi data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data umum dan juga data khusus. Nah, data-data umum ini memang sering sekali kita secara sadar ungkapkan baik itu di ruang digital maupun di ruang nyata ya teman-teman sekalian, baik itu agama, alamat, atau kewarganegaraan, jenis kelamin, nama lengkap, nomor induk kependudukan, dan lain-lain. Nah, ini tentu saja sebaiknya kita jaga agar tidak disebarluaskan secara sembrono, teman-teman sekalian. Lalu ada juga data khusus, bagaimana itu mengandung informasi anggota keluarga kita, nama ibu kandung kita, data-data keuangan pribadi kita, catatan kesehatan kita itu memang harus kita jaga, teman-teman sekalian. Jangan sampai diketahui orang lain, apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa dengan sengaja menyebarkannya di ruang digital, teman-teman sekalian. Karena kita sudah tahu bahwa memang ada data-data yang bisa menjadi incaran. Kita juga sudah tahu bahwa ada kejahatan-kejahatan yang sering sekali bisa mengincar aktivitas kita di ruang digital. Kita perlu tahu juga nih cara menghadapinya. Yang pertama untuk menghindari scam atau penipuan dulu teman-teman. Nah biasanya tadi sudah disebutkan oleh Bu Ana dan juga Pak Fadlu bahwa aktivitas kita di ruang digital itu sudah sangat bergeser. Seringkali kita mencari informasi di ruang digital menggunakan media sosial ataupun menggunakan mesin pencarian. Nah yang pertama saat kita menggunakan mesin pencarian misalnya, saat kita melakukan aktivitas pembelajaran atau mencari informasi, kita sebaiknya mengecek dengan baik situs-situs atau link situs yang kita kunjungi dengan baik. Kita mengecek seperti apa? Yang pertama kita mengecek linknya atau URL-nya, di mana situs itu sebaiknya terdiri dari kata atau huruf HTTPS di depannya. Nah, kenapa harus HTTPS dan bukan HTTP? Karena S yang ada di HTTPS itu bermakna secure atau security, di mana itu bisa memastikan link yang kita tuju adalah merupakan link yang aman. Nah, ada beberapa hal lagi yang bisa kita perhatikan seperti ikon gembok yang ada di sisi kiri link yang kita tuju, teman-teman sekalian. Lalu biasanya situs-situs palsu atau situs-situs yang terindikasi adanya penipuan itu sering sekali menggunakan nama domain yang mirip dengan nama situs aslinya. Kita juga harus memperhatikan susunan kalimat yang ada di dalam situs-situs tersebut agar kita bisa memastikan bahwa situs yang kita kunjungi adalah situs yang benar-benar asli. Nah, teman-teman sekalian juga ternyata bisa menggunakan yang namanya Google Transparency untuk mencari tahu apakah situs-situs yang biasanya sering kita kunjungi adalah situs yang aman atau situs yang tidak aman. Nah, selain itu kita juga ternyata bisa menghindari phishing dengan beberapa cara ini, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama tentu saja kita bisa mengecek siapa pengirim email yang biasanya masuk di perangkat digital kita. Karena biasanya memang phishing itu sering terjadi dengan cara mail phishing. Jadi menggunakan email dengan nama yang sering sekali dimiripkan oleh dengan kenalan kita yang terdiri dari nama yang sama, lalu dia biasanya mengirim link-link yang mengajak kita untuk diklik. Ya, jadi jangan sampai kita terbuai dengan nama yang mirip itu. Lalu sering-sering kita untuk mengupdate versi browser baru yang kita gunakan. Jadi jangan sampai kita malas untuk mengupdate versi browser terbaru yang kita gunakan karena versi browser terbaru itu biasanya sudah dilengkapi dengan tambahan-tambahan fitur perlindungan yang mampu melindungi kita dari hal-hal ini, teman-teman sekalian. Nah, ini ada banyak lagi tips-tips yang bisa dibaca, nanti akan kita bedah juga di belakang, tetapi teman-teman sekalian, harapannya kita bisa yang pertama bisa hindari hal-hal seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini juga ada yang namanya SMS penipuan nih teman-teman sekalian. Karena saya yakin pasti sering atau bahkan saat ini juga pasti ada yang menerima SMS penipuan seperti ini. Karena ngomongin ini barusan saya juga menerima SMS penipuan. Baru aja pas ada notifikasi masuk di handphone ternyata SMS penipuan. SMS yang berisi selamat Anda memenangkan bla 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 bla. Nah, ternyata ini memang sering sekali terjadi di Indonesia, bahkan di lingkungan kita ini sering sekali terjadi. Jadi ini merupakan salah satu juga upaya penipuan di mana kita sering sekali diiming-imingi oleh hadiah uang, hadiah bahkan barang. Dan untuk mengiming-imingi hadiah itu kita diarahkan untuk mengklik link yang dikirim oleh penipu-penipu ini. Jadi jangan sampai kita dengan sengaja, dengan sadar mengklik link tersebut ya teman-teman sekalian.
Selain itu, tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya bahwa apa yang kita tinggalkan di ruang digital itu merupakan nantinya apa yang orang ketahui mengenai kita. Jadi kita harus dengan sadar meninggalkan jejak digital yang positif. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang negatif di ruang digital sehingga di masa depan nanti dapat merugikan diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Nah, kita harus pahami bahwa ada yang namanya jejak digital pasif dan juga jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif sendiri ini merupakan data-data yang sengaja yang kita unggah di media sosial misalnya, atau kita buat dalam status. Teman-teman sekalian, waspadai dan pahami bahwa kita bisa meninggalkan jejak digital yang permanen di ruang digital, teman-teman sekalian. Ternyata di Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, kita sudah dilindungi untuk perlindungan data pribadinya. Bahwa ada undang-undang yang ternyata bisa melindungi kita dari mengenai perlindungan data pribadi kita, teman-teman sekalian. Nah, tetapi kita sebenarnya tidak bisa berpatokan pada peraturan-peraturan saja, bahwa ternyata keamanan digital kita, ekosistem digital kita itu memang harus ditingkatkan oleh diri kita sendiri. Yang undang-undang ini sendiri hadir untuk melindungi kita, tetapi perlindungan diri kita di ruang digital hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Nah, ini saya punya satu video yang mungkin sempat saya tampilkan sedikit, bahwa ternyata kita harus menerapkan yang namanya pause, think, and act dalam menerima informasi di media digital ataupun mencari informasi di ruang digital. Jadi kita jangan terburu-buru untuk mendapatkan informasi atau mencari informasi atau bahkan menyebarkan informasi di ruang digital. Saya izin langsung play aja videonya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. 3 small steps for a man, a giant leap for cybersecurity. To download something for free, respond to an urgent email, grant access permissions to an app, or connect to a Wi-Fi network. Hold on. Are you reacting or are you thinking and acting? What happens when you click on something malicious? Data like your personal information, your contact list, may be stolen from your devices. Malware may enter business networks through personal devices and infect the network. Cybercriminals may gain access to business networks through backdoors and gain access to data. Next time, before you click, pause, think, and that one extra moment makes a big difference. Immediately delete suspicious emails from your inbox. Jadi di video ini dijelaskan bahwa memang seringkali kita itu terburu-buru dalam melakukan aktivitas kita di ruang digital, misalnya dalam mendownload file atau media di ruang digital. Karena kita biasanya, wah ini gratis, atau ini bisa langsung di-download. Biasanya kita terburu-buru untuk melakukan seperti itu. Atau saat kita melakukan aktivitas ruang digital di publik, kita dengan sengaja menggunakan wifi publik, tetapi kita tidak sadar bahwa bahaya wifi publik itu ternyata bisa mengancam data-data yang kita miliki di ruang digital, teman-teman sekalian. Nah, untuk itu kita perlu menerapkan yang namanya critical thinking. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa berpikir kritis itu penting di ruang digital. Nah, kita perlu memproses atau mengkonstruksikan hal-hal yang kita pikirkan, informasi-informasi yang kita terima, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi, teman-teman sekalian. Nah, berpikir kritis ini bisa kita mulai pertama dari diri sendiri terlebih dulu, bersifat self-corrective. Kita mulai dari diri sendiri bahwa kita perlu berpikir kritis dalam mencari informasi dan juga menyebarkan informasi, berpikir secara rasional. Lalu setelah kita bisa berpikir kritis terhadap diri sendiri, kita bisa menyebarkannya kepada orang lain. Jadi kita juga harus berpatokan kepada fakta-fakta, kita harus bisa berpikir secara rasional, dan kita harus bisa memiliki kemampuan analytical thinking dalam mencari dan menerima informasi di ruang digital, teman-teman sekalian. Ini ada beberapa tips lagi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa senantiasa aman di ruang digital saat bermedia digital tentu saja. Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa perangkat digital yang kita gunakan itu dilengkapi atau ditambahi dengan password yang kuat. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian juga harus memastikan bahwa perangkat digital yang kita gunakan dilengkapi dengan autentikasi ganda atau two-factor authentication.
Nah, ini merupakan fitur-fitur keamanan tambahan yang sudah dimiliki oleh banyak perangkat digital yang sekarang kita gunakan, teman-teman sekalian. Lalu saat kita mencari informasi, saat kita menggunakan search engine, jadi kita juga harus menggunakan mesin pencarian itu juga dengan bijak. Jelajahi situs-situs yang aman aja, teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggunakan mesin pencarian dengan tidak bijak dan menjelajahi situs-situs yang tidak aman, karena nanti bisa disusupi oleh malware seperti yang tadi ditunjukkan oleh video tadi, teman-teman sekalian. Nah, ini yang paling penting juga, kita juga harus mewaspadai penggunaan WiFi publik, terutama saat kita membuka data-data keuangan kita atau menggunakan aplikasi perbankan. Karena WiFi publik itu biasanya menjadi incaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih amannya kita menggunakan hotspot pribadi aja. Ini juga ada beberapa situs atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk senantiasa kita bisa aman di ruang digital. Yang pertama, saat kita mencari informasi atau menerima informasi, kita bisa mengecek apakah informasi yang kita terima itu adalah informasi yang asli atau bukan hoax. Sebenarnya simpelnya kita bisa menggunakan mesin pencarian. Jadi misalnya ada informasi yang kita terima, kita tambahkan di belakangnya apakah informasi tersebut benar atau tidak gitu. Atau kita juga bisa menggunakan cekfakta.com. Kita bisa memasukkan link berita atau link-link informasi yang kita terima di situ untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, teman-teman sekalian juga bisa memeriksa akun digital teman-teman sekalian, apakah adanya indikasi kebocoran data melalui periksadata.com. Jadi teman-teman sekalian bisa memeriksa email teman-teman sekalian dengan periksadata.com untuk dicek apakah ada indikasi kebocoran data di akun digital teman-teman sekalian. Jadi masuk ke periksadata.com, masukkan email teman-teman sekalian, dan pastikan bahwa tidak ada kebocoran data di akun digital teman-teman sekalian. Nah, kita juga ternyata bisa mengecek seberapa tangguh password yang kita gunakan di perangkat digital yang kita miliki. Jadi saya yakin teman-teman di sini masih ada yang menggunakan data pribadi seperti tanggal lahir di password perangkat digitalnya. Ini jangan sampai kita menggunakan data-data pribadi untuk password perangkat digital kita. Gunakan angka, gabungan angka, dan huruf yang sealai mungkin, teman-teman sekalian. Nah, ini saya bisa memberi contoh, saya menggunakan passwordmonster.com untuk mengecek seberapa tangguh password yang saya gunakan. Nah, salah satu password akun digital saya, ini ternyata butuh 129 tahun untuk diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi kita tidak boleh berpuas diri dengan ini, jadi kita semakin meningkatkan lagi password atau PIN yang kita miliki agar tidak mudah diretas oleh orang lain, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir, kita tentu saja harus menggunakan yang namanya autentikasi ganda atau two-factor authentication. Nah, ini sudah banyak jenisnya di perangkat digital yang kita miliki, seperti penggunaan username, password, penggunaan token atau PIN atau OTP yang sering sekali kita temui di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Dan yang terakhir juga sudah menggunakan biometrik seperti fingerprint dan juga Face ID, teman-teman sekalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya memang yang kita pelajari sekarang, memang penggunaan pengamanan digital itu memang seringkali dirasa tidak mudah atau banyak step-stepnya yang harus kita lakukan. Tetapi di era transformasi digital ini sudah merupakan suatu keharusan, sebuah necessity, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita malas untuk mengamankan akun digital kita atau perangkat digital kita, karena walaupun kita sudah dilindungi oleh undang-undang, keamanan digital kita ditentukan oleh kita sendiri. Tidak ada namanya keamanan digital yang absolut. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri di ruang digital, teman-teman sekalian. Baik, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan layarnya saya kembalikan kepada moderator kita, Kak Aulia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Mas Rizky. Singkat, padat, jelas. Yang mana memang kita harus bisa mengamankan data-data pribadi kita, terutama dalam penggunaan ruang digital. Makasih Mas Rizky untuk pemaparannya. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawabnya. Wah, baik teman-teman semuanya. Kita sudah mendengarkan 4 pemaparan dari 4 narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Boleh tepuk tangannya untuk 4 narasumber kita? Sesuai dengan tema kita hari ini, berpancasila di era digital. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan ini masih bisa. Kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kalian ajukan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya juga apa. Ini masih bisa nanti saya bacakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman semuanya, tadi saya melihat di sini ada yang sudah mendapatkan sertifikat. Saya harap ada yang lebih banyak dari itu yang sudah mendapatkan sertifikat untuk saat ini.
Tadi ada Geza, terus ada Mas-Masan Yusuf, kemudian ada Muhammad Najib. Nah, saya harap dari teman-teman semua yang mengikuti hari ini ada 149 partisipan yang luar biasa. Semoga kalian semua bisa mendapatkan sertifikat. Nah, bagi memang ternyata teman-teman mendapatkan kendala nih dalam mendapatkan sertifikat, kalian boleh baca lagi, baca dengan teliti dan seksama untuk di kolom komentarnya yang telah dibagikan oleh tim panitia. Di bawahnya ada link untuk bisa masuk ke grup WhatsApp. Yang mana dari grup WhatsApp tersebut, dari tim panitia bisa membantu kalian, mengarahkan kalian untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Dan pastikan teman-teman semuanya untuk mengisi absensinya sampai selesai dan berhasil klik unduh sertifikat. Karena absensi terhitung hadir jika kalian sudah berhasil mengklik unduh sertifikat, dan ini menandakan teman-teman sudah terliterasi dan terhitung masuk untuk kegiatan kita hari ini. Wah, seru banget ya. Untuk 4 narasumber kita, kemudian ilmu-ilmu yang telah disampaikan juga dari mereka. Ada Mas Aidil tentang kecakapan digitalnya, kemudian Ibu Ana dengan budaya digital, kemudian tadi Mas Fadullah dengan etikanya, dan terakhir yang tadi dengan Mas Rizky dengan keamanan digitalnya. Baik teman-teman semuanya, boleh banget masih bisa mengajukan pertanyaan, saya masih bisa menunggu. Namun selagi menunggu, boleh bergabung kembali bersama saya di sini untuk 4 narasumber kita. Oh baik, ternyata ada 3. Memang Mas Aidil ternyata memang ada kendala untuk tidak dapat bergabung dengan kita hari ini. Namun tidak masalah. Jika ingin Anda mengajukan pertanyaan, boleh tadi juga diajukan oleh Mas Aidil untuk langsung follow Instagramnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @pandudigitalindonesia.